Mentari sore menyorot rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tak bercat, dindingnya retak di beberapa tempat, dan atapnya berjatuhan daun kering. Di dalam rumah itu, terdapat seorang wanita sederhana bernama Wulan. Wajahnya halus, matanya berbinar, namun wajahnya selalu terlihat sedih. Wulan menikah dengan seorang pria bernama Ardi. Ardi adalah pria baik hati dan penyayang. Namun, ia tak beruntung memiliki mertua yang sangat kejam. Ibu Ardi, Bu Sri, adalah wanita yang sombong dan suka menindas. Ia selalu menghina Wulan dan menganggap Wulan tak layak untuk menjadi istri anaknya. Kamu itu miskin. Apa yang bisa kamu berikan pada Ardi? Kata Bu Sri dengan suara yang tajam. Maaf, Bu, jawab Wulan dengan suara yang gemetar. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Ardi. Baik, kamu itu tak akan pernah bisa menjadi istri yang baik untuk Ardi, kata Bu Sri dengan suara yang tajam. Bu Sri selalu menghina Wulan di depan Ardi. Ia menyebut Wulan dengan kata-kata kasar dan menghina asal-usul Wulan. Ardi mencoba melindungi Wulan, namun Bu Sri tak pernah mendengarkan kata-kata Ardi. Kamu itu anak miskin, kata Bu Sri pada Ardi. Kamu harusnya menikah dengan wanita yang kaya dan berstatus, bukan dengan wanita miskin seperti itu. Ardi terdiam sejenak. Ia tak bisa menjawab kata-kata ibunya. Ia sangat mencintai Wulan dan ia tak akan pernah meninggalkan Wulan. Aku mencintai Wulan, kata Ardi dengan suara yang gemetar. Aku tak akan meninggalkan Wulan. Kamu itu bodoh, kata Bu Sri dengan suara yang tajam. Kamu akan menyesal menikah dengan wanita miskin itu. Ardi terdiam sejenak. Ia tak bisa menjawab kata-kata ibunya. Ia sangat mencintai Wulan dan ia tak akan pernah meninggalkan Wulan. Aku tak akan menyesal, kata Ardi dengan suara yang tegas. Aku akan terus mencintai Wulan. Bu Sri merasa marah mendengar kata-kata Ardi. Ia menunjuk Wulan dengan jari telunjuknya dan berteriak, kamu itu akan membuat hidup Ardi hancur, kata Bu Sri dengan suara yang tajam. Wulan terdiam sejenak. Ia menahan air matanya agar tak mengalir. Ia tak ingin memperburuk situasi. Maaf, Bu, jawab Wulan dengan suara yang gemetar. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Ardi. Bu Sri terus-menerus menghina dan menindas Wulan setiap hari. Wulan harus menahan air matanya, menyembunyikan luka di hatinya. Ia berusaha menjadi istri yang baik, namun tak kunjung mendapat pengakuan dari Bu Sri. Bahkan, Ardi, yang selalu mencintainya, mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Wulan, kamu tak bisa memberikan apa-apa untukku. Kamu hanya beban, kata Ardi suatu sore. Suaranya datar, tak seperti biasanya. Wulan tercengang mendengar kata-kata Ardi. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Ardi, apa yang kamu katakan? Tanya Wulan. Suaranya bergetar. Aku serius, Wulan, jawab Ardi. Matanya menghindar. Ibu benar. Aku tak bisa membahagiakanmu. Aku tak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Lebih baik kita berpisah. Wulan terdiam. Air matanya mengalir deras. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ardi, lelaki yang selalu mencintainya, kini berniat meninggalkannya. Tapi, Ardi, aku mencintaimu, ucap Wulan. Suaranya teredam oleh tangis. Aku tahu, Wulan, tapi aku tak bisa terus bersamamu. Aku tak ingin melihat ibuku terus-menerus sedih karenaku, jawab Ardi. Suaranya bergetar. Wulan terdiam. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak bisa melawan takdir yang telah menimpanya. Baiklah, Ardi, kata Wulan. Suaranya lirih. Aku akan pergi. Wulan kemudian berkemas dan meninggalkan rumah. Ia berjalan dengan langkah gontai, air matanya terus mengalir. Ia tak tahu harus kemana. Ia hanya ingin pergi jauh dari rumah yang penuh dengan air mata dan duka. Ardi hanya terdiam. Ia tak berani menatap Wulan, hatinya perih. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia telah terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Ia telah meninggalkan wanita yang sangat mencintainya. Ardi, kamu akan menyesal, teriak Wulan sebelum benar-benar meninggalkan rumah. Ardi hanya terdiam. Ia merasakan sesak di dadanya. Ia tahu, apa yang telah dilakukannya adalah kesalahan. Ia telah menghancurkan hati wanita yang sangat mencintainya. Maafkan aku, Wulan, gumam Ardi dalam hati. Bu Sri tersenyum puas melihat Wulan meninggalkan rumah. Ia telah berhasil memisahkan Ardi dan Wulan. Ia merasa telah memenangkan pertempuran. Lihat,
Ardi, sekarang kamu sudah bebas, kata Busi dengan suara yang tajam. Ardi hanya terdiam. Ia merasa kosong. Ia tak merasakan kebahagiaan, tak merasakan kemenangan, hanya kekosongan. Ia telah menghancurkan hati Wulan, dan kini ia merasakan sesak di hatinya sendiri. Wulan meninggalkan rumah Ardi dengan hati hancur. Ia berjalan gontai di jalanan yang sepi. Air matanya mengalir tanpa henti. Namun, ia tak boleh larut dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus menunjukkan kepada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Wulan kembali ke rumahnya. Ia kembali ke keluarga yang selama ini ia tinggalkan. Keluarga yang kaya raya. Ia bercerita tentang pernikahannya yang gagal dan perlakuan Bu Sri yang kejam. Keluarga Wulan terkejut mendengar cerita Wulan. Mereka tak menyangka bahwa Wulan menjalani hidup yang sangat sulit selama ini. Mereka menyesal tak pernah menanyakan keadaan Wulan selama ini. Wulan, kami sangat menyesal. Kami tak pernah tahu apa yang kamu alami selama ini, kata ayah Wulan. Matanya berkaca-kaca. Tak apa, ayah, jawab Wulan. Suaranya bergetar. Aku sudah melupakan semua itu. Keluarga Wulan sangat mendukung Wulan. Mereka menenangkan Wulan dan memberikan semangat kepadanya. Mereka juga menjanjikan akan membantunya untuk bangkit dari keterpurukan. Ayah Wulan kemudian menghubungi sahabat lamanya, Pak Budi, seorang CEO perusahaan besar. Pak Budi menawarkan Wulan posisi sebagai CEO baru di perusahaannya. Wulan merasa tak percaya. Ia tak menyangka bahwa ia akan mendapatkan kesempatan emas ini. Ayah, aku tak yakin bisa menjadi CEO, kata Wulan dengan suara gemetar. Kamu bisa, Wulan, jawab ayah Wulan. Kamu cerdas, kamu berbakat, dan kamu kuat. Kamu pasti bisa. Wulan akhirnya menerima tawaran Pak Budi. Ia akan menjadi CEO baru di perusahaan tempat Ardi bekerja. Wulan kemudian memulai pekerjaannya sebagai CEO. Ia bekerja dengan tekun dan penuh semangat. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Suatu hari, Wulan bertemu dengan Ardi di perusahaan. Ardi terlihat kaget dan gugup ketika melihat Wulan. Ia tak menyangka bahwa Wulan telah menjadi CEO di perusahaan itu. Wulan, tanya Ardi dengan suara gemetar. Wulan hanya tersenyum tipis. Ia menatap Ardi dengan tatapan dingin. Ya, Ardi, jawab Wulan. Aku adalah CEO baru di perusahaan ini. Ardi terdiam. Ia merasa malu dan menyesal. Ia telah menghancurkan hati wanita yang sangat mencintainya. Dan kini, ia menyaksikan Wulan meraih kesuksesan tanpa dirinya. Maafkan aku, Wulan, kata Ardi dengan suara lirih. Wulan hanya menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin membahas masa lalu. Ia ingin fokus pada masa depannya yang cerah. Aku tak ingin membahas masa lalu, jawab Wulan dengan suara yang tegas. Aku ingin fokus pada masa depanku yang cerah. Ardi terdiam. Ia tahu, Wulan sudah berubah. Wulan sudah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ia tak lagi menjadi wanita yang lemah dan bergantung padanya. Ardi terdiam. Ia terkejut mendengar kata-kata Wulan. Ia tak menyangka bahwa perusahaan ini adalah milik Wulan. Kamu pemiliknya, tanya Ardi dengan suara bergetar. Wulan hanya tersenyum sinis. Ya, Ardi, aku adalah pemiliknya. Aku hanya pura-pura miskin selama ini untuk menguji cintamu, jawab Wulan. Ardi tercengang. Ia merasa tertipu. Ia merasa sangat bodoh. Ia telah meninggalkan Wulan demi harta, demi status. Dan kini, ia mengetahui bahwa Wulan jauh lebih kaya dan berstatus daripada yang ia kira. Kenapa kamu melakukan ini, Wulan? Tanya Ardi. Suaranya mengalir dengan sedih. Karena aku ingin melihat kesungguhan hatimu, jawab Wulan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tak akan meninggalkanku karena kekayaan atau status. Ardi terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah melakukan kesalahan besar. Maafkan aku, Wulan, ucap Ardi dengan suara yang gemetar. Aku tak menyangka bahwa kamu begitu kaya. Tak ada maaf untuk kehilafanmu, jawab Wulan. Kamu telah menyakitiku, dan aku tak percaya bahwa kamu akan mencintaiku dengan tulus lagi. Ardi merasa terpuruk. Ia tak menyangka bahwa Wulan akan sekeras ini. Ia mencoba menjelaskan perasaannya, mencoba meyakinkan Wulan bahwa ia benar-benar mencinta. Wulan menatap Ardi dengan tatapan yang tajam. Aku tak ingin mendengar alasanmu, kata Wulan. Aku sudah memutuskan untuk melupakanmu. Wulan kemudian berbalik
dan meninggalkan Ardi. Dia tak ingin bertemu dengan Ardi lagi. Ia ingin fokus pada kehidupannya yang baru, kehidupan yang tanpa Ardi. Ardi terdiam. Ia menatap Wulan yang meninggalkannya. Ia merasa sesak di dadanya. Ia telah menghancurkan hatinya sendiri. "Wulan, maafkan aku," gumam Ardi dalam hati. Ardi kemudian meninggalkan kantor dengan langkah guntai. Ia tak mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia merasa sangat terpuruk. Kabar tentang Wulan yang ternyata adalah pemilik perusahaan besar menyebar dengan cepat. Bu Sri, Ibu Ardi, terkejut dan tak percaya dengan kabar itu. Ia tak menyangka bahwa wanita yang selalu ia hina itu sebenarnya memiliki kekayaan yang melimpah. "Tidak mungkin, itu mustahil," teriak Bu Sri dengan suara yang cemas. Bagaimana bisa wanita miskin itu menjadi pemilik perusahaan besar? Ardi hanya terdiam. Ia merasakan sesak di dadanya. Ia sudah menghancurkan hatinya sendiri. "Ibu, ini benar. Wulan memang pemilik perusahaan ini," jawab Ardi dengan suara yang lemah. Bu Sri tak percaya. Ia terus menyangkal kenyataan itu. Ia tak ingin mengakui kesalahannya. "Tidak, aku tak percaya. Itu bohong," teriak Bu Sri. "Wanita itu pasti menipumu." "Ibu, aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," jawab Ardi. "Wulan memang pemilik perusahaan ini." Bu Sri terdiam. Ia mulai merasa takut. Ia takut dengan kemarahan Wulan. Ia takut bahwa Wulan akan membalas perlakuannya yang kejam selama ini. "Bagaimana bisa ia melakukan ini padaku?" gumam Bu Sri dalam hati. Bu Sri kemudian mencoba menghubungi Wulan. Dia ingin meminta maaf atas perlakuannya yang kejam selama ini. Ia juga ingin memohon agar Wulan tidak membalas dendam. Wulan menjawab telepon Bu Sri. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Wulan dengan suara yang dingin. "Wulan, maafkan aku," kata Bu Sri dengan suara yang gemetar. "Aku salah menilaimu. Aku tak menyangka bahwa kamu sebenarnya kaya." "Maafmu tak akan bisa mengembalikan waktu," jawab Wulan. "Aku tak perlu maafmu. Aku hanya ingin kamu mengetahui bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar." Wulan kemudian menutup teleponnya. Ia tak ingin mendengar penjelasan Bu Sri lagi. Ia tak ingin membuang waktunya untuk wanita yang telah menyakitinya. Bu Sri terdiam. Ia merasa terpuruk. Ia telah menghancurkan hubungannya dengan Wulan. Ia juga telah menghancurkan hubungan Ardi dengan Wulan. "Aku salah," gumam Bu Sri dalam hati. Bu Sri terdiam. Ia merasa terpuruk. Ia telah menghancurkan hubungannya dengan Wulan. Ia juga telah menghancurkan hubungan Ardi dengan Wulan. "Aku salah," gumam Bu Sri dalam hati. Bu Sri berusaha mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Ia mulai mencari informasi tentang Wulan. Ia mencari tahu tentang kehidupan Wulan dan apa yang telah ia lakukan selama ini. Semakin banyak ia mengetahui tentang Wulan, semakin ia menyesali perbuatannya. Ia menyesal telah menghina Wulan, menindas Wulan, dan menghalangi hubungan Wulan dengan Ardi. Bu Sri kemudian berniat untuk meminta maaf pada Wulan. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Ia ingin meminta maaf atas semua perbuatan buruknya. Bu Sri kemudian mengunjungi kantor perusahaan Wulan. Ia ingin bertemu dengan Wulan dan meminta maaf. "Permisi, saya ingin bertemu dengan Ibu Wulan," kata Bu Sri pada sekretaris Wulan. "Maaf, Ibu. Ibu Wulan sedang sibuk," jawab sekretaris Wulan. "Silakan tinggalkan pesan Anda. Tolong sampaikan pada Ibu Wulan bahwa saya ingin bertemu dengannya. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan," kata Bu Sri. Sekretaris Wulan mencatat pesan Bu Sri dan kemudian menyerahkan pesan itu pada Wulan. Wulan terkejut mendengar pesan Bu Sri. Ia tak menyangka bahwa Bu Sri akan mengunjungi kantornya. "Aku tak ingin bertemu dengannya," gumam Wulan dalam hati. Namun, Wulan kemudian berpikir baik-baik. Ia takut bahwa Bu Sri akan mengadakan masalah lagi. Ia takut bahwa Bu Sri akan mencoba memperburuk situasi. Wulan kemudian menyerah. Ia berniat untuk bertemu dengan Bu Sri. Ia ingin mendengar penjelasan Bu Sri. Wulan kemudian menemui Bu Sri di ruang tamu. Bu Sri terlihat sedih dan penyesalan. "Wulan, maafkan aku," kata Bu Sri dengan suara yang gemetar. "Aku salah menilaimu. Aku telah berbuat banyak kesalahan padamu. Aku menyesal telah menghinamu, menindasmu, dan menghalangi hubunganmu dengan Ardi." Wulan terdiam. Ia menatap Bu Sri dengan tatapan yang dingin. "Aku tak perlu maafmu," jawab Wulan. "Aku tak mencari maafmu.
Aku hanya ingin kamu mengetahui bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar. Aku tahu, jawab Bu Sri. Aku menyesal. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Wulan kemudian menatap Bu Sri dengan tatapan yang dalam. Ia melihat penyesalan di mata Bu Sri. Baiklah, kata Wulan. Aku menerima maafmu. Wulan kemudian menatap Bu Sri dengan tatapan yang lembut. Ia melihat penyesalan yang mendalam di mata Bu Sri. Tapi ingat, Bu, lanjut Wulan. Permintaan maafmu tak akan mengembalikan waktu. Hubungan kita tak akan bisa kembali seperti dulu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu harus belajar dari kesalahanmu. Berubahlah menjadi orang yang lebih baik. Bu Sri terdiam. Ia mengangguk pelan. Ia menerima kata-kata Wulan. Ia berjanji akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih, Wulan, kata Bu Sri dengan suara lirih. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Wulan kemudian meninggalkan Bu Sri. Ia tak ingin berlama-lama di kantor. Ia ingin fokus pada pekerjaannya. Bu Sri duduk di kursi, terdiam. Ia menatap kantor Wulan yang mewah. Ia merasakan sesak di dadanya. Ia menyesali semua perbuatan buruknya terhadap Wulan. Semoga Wulan mau menerima aku lagi, gumam Bu Sri dalam hati. Bu Sri kemudian meninggalkan kantor. Wulan, ia kembali ke rumahnya dengan hati yang berat. Ia berjanji akan berubah menjadi orang yang baik. Ia ingin mendapatkan kembali kepercayaan Wulan. Akhir, Wulan terus menjalankan perusahaannya dengan sukses. Ia menjadi CEO yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ia juga terus berusaha membangun hubungan baik dengan keluarganya. Ardi menyesali keputusannya meninggalkan Wulan. Ia tak pernah mendapatkan kesempatan kedua dari Wulan. Ia mencoba memperbaiki hubungan dengan ibunya. Namun ia tak bisa menghilangkan rasa sesak di dadanya. Kisah Wulan mengajarkan kita bahwa kecantikan hati dan kekuatan jiwa jauh lebih berharga daripada kekayaan dan status. Wulan menunjukkan bahwa wanita SEDRHNA pun bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.